saudara terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Sebab berkat rahmat-Nya yang begitu sungguh indah bagi setiap kita. Dan keajaiban-Nya, kemuliaan Tuhan sungguh luar biasa. Sebab kemuliaan Tuhan, kemuliaan sungguh indah.
yang menjadi perkataan bagi hidup. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang kasihnya begitu besar bagi setiap kami, yang berkatnya begitu melimpah bagi setiap kita. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, memberikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya.
Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 pesan Tuhan bagi kita mengenai kebangkitan Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Bagaimana ia? Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Berapa hari? Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari. Yesus kita peringati selama ini meninggal di hari apa? Sehingga kita sering mengatakan Jumat Agung. Coba kita pakai hitungan itu. Jumat sampai Minggu berapa hari? 2 ya? Jumat ke Minggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Perhitungan hari di orang Israel sampai hari ini dimulai bukan di tengah malam, tapi dimulai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu 1 malam. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu 1 siang. Yesus meninggal hari apa? Hari Jumat. Benar tidak? Jumat. Yesus meninggal hari Jumat. Besoknya Sabtu. Berarti saudara yang terkasih, hitungan masuk Yesus sudah ketika dia mati hari Jumat, berarti 1 siang. Benar gak? 1 siang. Terus dia masuk Jumat malam, berarti sudah hari Sabtu sebenarnya, ya kan? Berarti berapa? 1 malam. Benar gak? Benar kan? Terus jam 1 pagi sampai sorenya berarti 1 hari. Ya enggak? Berarti 1 malam, hari Sabtu jam sore itu kan sudah termasuk hari apa itu? Hari Minggu. Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu. Jadi Yesus berarti Yesus mati berapa hari berarti? 2 hari, 1 malam. Pan Yesus bilang berapa hari? 3 hari. Nah, ini yang menjadi tradisi yang masih dipercaya oleh gereja. Saya bingung juga kenapa gereja-gereja masih tetap bertahan bahwa Yesus dia mati di hari Jumat, sehingga kita bilang dia Jumat Agung. Benar apa benar? Nah, itu gara-gara apa? Karena dia bilang begini, bahwa saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dipaksa bahwa Yesus harus diturunkan karena besok Sabat, kan begitu dibilang. Nah, orang berpikir itu Sabat hari Sabtu, tapi itu bukan Sabat di hari Sabtu. Bapak sudah pernah sampaikan ini berapa tahun yang lalu. Jadi Bapak tidak ulangi lagi, ya. Cuman yang Bapak jadi dimulai itu apa? Yesus. Jadi sedikit sebelum kita masuk, Yesus ketika dia melakukan perayaan Paskah terakhir itu Rabu malam. Rabu malam bersama murid-muridnya. Oke, Rabu malam. Yesus ditangkap pagi subuh. Dan dia disalibkan di sorenya, benar tak? Sorenya dia meninggal. Prosesnya Rabu ke hari Kamis, 1 hari 1 malam. 1 malam 1 hari. Kamis masuk, saudaraku terkasih, masuk ke hari malamnya, saudaraku hari Jumat. Hari Jumat, saudaraku Yesus sudah masuk di kubur. Sudah masuk di kubur 2 malam. 2 hari. Karena sorenya ketemu lagi Sabtu malam, 3 malam, masuk 3 malam. Besok paginya ketemu 3 hari. Sabtu sorenya itu jam 6 udah masuk Minggu, benar tak?
Yesus bangkit hari apa? Yesus bangkit hari Minggu. Jadi tepat 3 hari 3 malam. Jadi Yesus, saudara terkasih, mulai proses penangkapan sampai dia mati berarti kayak berapa hari? 3 hari 3 malam. Jadi terkenal. Nanti skemanya saya bagikan di grup. Ya, ada skemanya, Bapak bagikan di grup, nanti saudara bisa lihat. Jadi Sabat di situ bukan hari Sabtu. Beberapa tahun yang lalu Bapak sudah jelaskan, Sabat di situ bukan hari Sabtu, tapi itu perayaan yang mereka lakukan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketepatan itu jatuh, saudara yang terkasih, di hari Kamis. Jadi makanya Rabu sorenya Yesus harus diturunkan dan dimasukkan ke dalam kubur. Karena kalau saudara baca nanti selanjutnya, setelah hari Sabat itu, besok keesokan harinya, saudara yang terkasih, para siapa? Para tua-tua menghadap kepada Pilatus supaya apa? Supaya kubur Yesus dijaga. Kalau kita berpikir Sabat itu hari Sabtu, yang kita pikir kan besoknya berarti hari Minggu kan? Kan hari Minggu Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, saudara. Jadi itu membuktikan ketika mereka menghadap Pilatus itu di hari Jumat. Itu membuktikan di hari Jumat, saudaraku, melewati pas Sabat besar, perayaan Sabat besarnya, saudara. Nah, mereka datangnya di hari Sabtu, Kamis, hari Jumat. Mereka menghadap kepada Pilatus hari Jumatnya supaya dijaga kuburan Yesus, karena dibilang pada hari ketika dia bangkit. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mengatakan bahwa Yesus benar-benar berada di rahim bumi. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Setelah itu dia bangkit dan hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Terus, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup saudara berarti karena apa? Hidup kita ini berarti karena apa? Bukan karena apa yang kau miliki dan kau punyai, tapi karena Yesus hidup. Ada amin? Bilang hidup berarti karena dia hidup. Nah, ada 3 hal yang mau Bapak bagikan, yang saya bagikan buat kita. Kebangkitan Tuhan itu membuktikan. Kebangkitan Tuhan itu membuktikan. 1, dialah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi, kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu itu membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar kebangkitan dan hidup itu sendiri. Yesus pernah menyatakan ini ketika dia masih hidup, di mana dia berkata kepada Maria dan Marta, saudara perempuan Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah dimasukkan ke dalam kubur, saudara yang terkasih. Kubur orang sana bukan seperti kayak kuburan kita. Kalau kuburan kita gimana? Di tanah, benar gak? Jadi kalau dibilang ada orang bangkit keluar dari kubur pasti takut semua, nah? Kita semua, ngeri kali, zombie itu kan begitu. Nah, kalau mereka dimasukkan ke dalam gua batu gitu pada zaman itu, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah 4 hari. Dan Yesus bilang kepada Maria, coba buka Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yesus mengajak Maria dan Marta ke kubur si Lazarus yang sudah meninggal 4 hari 4 malam. Dan Yesus bilang kayak gini, dia mau pergi ke kuburan itu ngapain? Ingin membangunkan siapa? Lazarus. Sehingga batu itu disuruh di batu itu supaya dia apa? Dibuka, pintu kuburnya dibuka. Yesus bilang kayak gini kepada Maria dan Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terus 26,
26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Dia berkata kepada siapa? Kepada Maria dan Marta. Saudara terkasih, iya aku percaya, tapi dia berpikir itu nanti. Dia berpikir itu nanti. Oh tidak, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kehidupan itu. Ada amin? Dan mereka pergi dan dia berseru dan memanggil Lazarus. Lazarus, keluarlah. Dan apa yang terjadi saudaraku? Lazarus keluar dari mana? Dari kubur itu. Udah 4 hari 4 malam. Sudah busuk enggak? Tapi kuasa kebangkitan itu dapat mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang baru. Kuasa kebangkitan saudara yang terkasih dalam Tuhan bisa mengubah kematian menjadi kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, bukankah saudara dan saya sudah busuk oleh karena dosa? Bukankah kita ini semua sudah busuk oleh karena dosa? Tapi melalui kebangkitan Kristus Yesus, saudara yang terkasih, kebusukan oleh karena dosa menjadi berbau harum Kristus oleh karena kebangkitannya. Sehingga setiap saudara dan saya di hadapan Bapa adalah orang-orang yang berbau harum oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 18. Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara yang terkasih, kalau saudara baca ayat ini, dikatakan di sana bahwa Yesuslah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Benar apa benar? Kenapa dikatakan Yesus? Dikatakan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dia yang sulung, dia yang pertama. Pan Lazarus mati kan? Bangkit. Dan ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Ada yang mati, bangkit. Ada orang yang mati di Perjanjian Lama, kena tulang belulang si Elia. Kena tulang belulangnya jatuh, terus kena bersentuhan dengan tulangnya itu, dia hidup. Tapi kenapa dikatakan bahwa Yesus adalah yang pertama, yang sulung, yang bangkit dari kematian? Kenapa? Sudah tahu jawabannya? Kalau tahu, saya kasih ini bonus. Tinggal 10.000 angkanya. ada 100.000, tapi untuk persembahan nanti. Tinggal ada 5.000. Ya, tinggal karena yang lain dibangkitkan, Yesus bangkit sendiri, Pak. Oke, ada yang lain? Kenapa dikatakan Yesus bangkit sendiri, yang lain tidak bangkit sendiri? Dibangkitkan. Nah, jawabannya sederhana. Tapi gini, semua dulu orang yang pernah bangkit, mati lagi enggak? Yesus? Itu dia. Amin. Saudara kita terkasih dalam Tuhan. Jadi Yesus mati, bangkit, dan nggak pernah bangkit, nggak mati lagi. Ada amin? Karena itu dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 26, saudara, walaupun kita sudah mati, kalau kita percaya, kita tetap hidup. Oleh karena itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa walaupun mungkin saudara dan saya sudah mati oleh karena dosa, tapi melalui kuasa kebangkitan dan setiap orang yang percaya kepadanya mati oleh karena dosa, sudah bangkit dan memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Jadi saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Semua tokoh-tokoh agama, semua orang-orang hebat yang pernah ada dalam sejarah umat manusia, mereka mati nggak bangkit lagi. Tapi Yesus mati, Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya.
Kita juga akan memperingati hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah kebangkitannya dia menunjukkan dirinya selama 40 hari. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan dia hidup. Tapi seringkali kita orang percaya kalau ada keluarga kita yang mati, perayaan hari hari ketiga, hari ke-7, ke-40, apa tujuannya? Karena kita berpikir gini, bahwa orang mati itu masih beredar-edar di sekitar rumah kita, ya Pak ya. Terus mau gini pakai ayat firman Tuhan lagi, Tuhan Yesus saja 40 hari loh Pak, masih berada di muka bumi sebelum dia ke surga. Saya bilang gini, Yesus 40 hari menempatkan dirinya untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dia sudah mengalahkan maut. Dia telah bangkit dari kematian, dan dia ingin tunjukkan kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, bahwa Yesus benar-benar hidup. Thomas, saudara terkasih, yang dia pun tidak percaya kalau dia tidak melihat langsung bahwa Yesus bangkit. Saudara terkasih, di satu malam Yesus datang menunjukkan dirinya kepada siapa? Kepada si Thomas. Thomas, ini aku. Ini tanganku yang berlubang paku. Ditusuk saudaraku. Dia pegang. Ini lihat lambungku yang ditombak. Dilihat saudaraku terkasih. Dan Thomas pun dia menangis dan percaya memang Yesus itu hidup. Dan dia seringkali menampakkan beberapa kali dirinya kepada murid-muridnya, kepada 2 orang yang berjalan di Emmaus. Dia tunjukkan siapa dirinya, bahwa dia hidup, kepada Maria, kepada Marta, dan kepada murid-murid yang lain, menunjukkan bahwa dia hidup. Jadi tujuannya Yesus menampakkan dirinya, bahwa meyakinkan bahwa dia telah bangkit dari kematian. Amin. Tapi kebanyakan kita bikin perayaan, bikin apa, karena berpikir bahwa orang mati masih benar. Mau apa dia? Apa yang mau ditunjukkan? Jadi jangan pakai firman Tuhan untuk membenarkan kebodohan kita. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada orang mati, ya mati dikubur aja sudah ya. Bikin acara penghiburan enggak apa-apa selama 10 hari itu enggak apa-apa. Hari pertama, kedua enggak apa-apa, karena biasa orang meninggal kan merasa kehilangan. Enggak apa-apa diteman dihibur, enggak apa-apa. Halo? Itu tradisi dan budaya yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Saudaraku, kita sebagai gereja Tuhan, haleluya, amin. Yesus menampakkan diri sekali lagi untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Setelah itu dia naik ke surga, disaksikan, ada saksinya. Saksinya ada. Alkitab mencatat 500 pasang mata menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan Yesus bilang begini, sebagaimana kau melihat aku naik, aku juga akan turun dengan cara yang sama. Haleluya. Amin. Itu memberitahukan, menandaskan kepada kita bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena dia hidup, ada hari esok. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kebangkitannya menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dan kematian adalah musuh terakhir yang paling ditakuti oleh manusia, yang sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, kematian itu bukan lagi hal yang menakutkan, tapi kematian itu adalah merupakan jembatan emas untuk kita berkumpul dan berjumpa dengan Bapa kita di surga. Amin. Karena itu Paulus bilang, hidup bagiku Kristus. Mati adalah berapa banyak kita masih orang-orang percaya, khusus orang Batak, kalau di dalam rumah itu kita bicara tentang kematian, orang takut karena dianggap kematian itu adalah merupakan kutuk, kerugian, kesialan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi sebagai gereja, sebagai orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian, sekali lagi lihat bahwa kematian itu adalah merupakan sebuah keuntungan bagi kita, karena kematian adalah jembatan emas bagi kita untuk menuju rumah kita di surga. Oleh karena itu kekristenan, perhatikan ini, kekristenan itu bukan berbicara lagi sibuk bagaimana masuk surga, tapi kekristenan itu berbicara bagaimana saudaraku, bagaimana saudara dan saya menjalani hidupmu yang sementara di muka bumi ini untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar dan sekeliling saudara, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, hal yang baik,
hal yang benar, hal yang berkenan, bukan untuk supaya kau masuk surga, tapi supaya dunia tahu siapa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sementara masih tinggal di dalam dunia ini. Sehingga apapun yang kau kerjakan, yang menjadi pertanyaannya bukanlah apakah ini dosa atau tidak. Bukan itu, saudaraku terkasih. Ketika kau melakukan bukan pertanyaan aku diberkati atau tidak diberkati, bukan itu menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan apapun yang kau kerjakan, kau lakukan, saudaraku, adakah nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Haleluya. Ada amin. Kalau saudara ngomel-ngomel sama orang, coba tanya, jadi berkat nggak buat orang ini? Halo? Ada nggak ngomel-ngomel jadi berkat? Iya, ya kadang-kadang. Tapi mari kita saudaraku belajar. Kadang-kadangnya lebih sering jadi berkat ngomel-ngomelnya. Kamu nggak bagus begitu. Tujuan kamu ngomel untuk memperbaiki orang itu. Ada men? Ya, motivasi saudara benar untuk menolong karena kau mengasihi orang itu sehingga saudara boleh ngomel-ngomel dia. Dan setiap orang punya gaya cara ngomel. Kalau cara saya ngomel, saudara pun terkasih beda. Sumsum dan tulang bisa terpisah. Tapi percayalah tidak ada maksud jahat di dalamnya. Yang nanti itu saya mau saya gini, apapun yang kau kerjakan, kau lakukan, pertanyaannya, apakah apa yang kau perbuat ini menjadi berkat atau tidak? Atau apakah nama Tuhan dipermuliakan atau tidak? Kalau korupsi, bohong, mencuri, itu berkat nggak? Itu nggak jadi berkat, nggak nama Tuhan, jangan lakukan. Ada amin? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui kebangkitan Yesus yang pertama, membuktikan bahwa Dia lah Tuhan atas kematian. Yang kedua, melalui kebangkitan Tuhan itu membuktikan bahwa kemenangan kita atas maut. Jadi kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah bukti kemenangan saudara atas maut. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita baca sama-sama ayat ini dimulai 55. 2-3 ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dari kuasa dosa ialah hukum Taurat. Melalui kebangkitan Yesus, saudaraku, itu membuktikan bahwa saudara dan saya memiliki kemenangan atas maut. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Hai maut, mana kemenanganmu? Mana sengatmu? Yaitu sengat yang mengakibatkan maut akan lenyap semuanya, dan hukum Taurat yang menyatakan dosa kita tidak lagi menghakimi kita. Saudara yang terkasih, melalui kebangkitan Yesus di kayu salib itu membuktikan bahwa Yesus sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat. Dan semua manusia sudah terkurung dalam penjara hukum Taurat, dan tidak ada orang yang bisa bebas dan lepas dari tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat adalah upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan saudara yang terkasih, saudara bisa keluar dari tuntutan hukum Taurat kalau saudara bisa melakukan seluruh apa yang menjadi perintah-perintah hukum Taurat. Dan tidak ada satupun orang yang lolos dan bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan Yesus
menaikkan standar hukum Taurat yang benar, karena standar hukum Taurat sudah banyak sekali diturunkan standarnya oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang dimana Yesus bilang begini, janganlah engkau berzina. Orang berpikir berzina hanya karena kontak fisik, tapi Yesus bilang mengembalikan standar daripada hukum Taurat itu, saudara terkasih. Kalau kau menginginkan orang lain dalam hatimu, engkau sudah berzina dengan dia. Janganlah kau membunuh. Orang berpikir membunuh itu saudara ambil pisau, saudara tuja, saudara bunuh orang sampai meninggal, saudara terkasih. Tapi Yesus bilang, kalau kau mengatakan kepada saudaramu kafir, kau sudah apa? Kamu sudah membunuh. Jadi banyak orang yang teriak kafir kalau mereka benar-benar ikut hukum Taurat, saudara, mereka sudah melakukan pembunuhan. Oleh karena itu di dalam kekristenan kita tidak dibenarkan untuk mengatakan orang kafir, walaupun mereka sendiri tidak percaya kepada Tuhan, walaupun hidup mereka bejat dan kurang ajar, kita tidak pernah bilang kafir. Karena di mata Tuhan, kafir itu juga sama dengan membunuh. Tuhan menaikkan kembali standar daripada hukum Taurat. Dengan kata lain, saudara, tidak ada manusia yang bisa lolos dari hukum Taurat. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat digenapi oleh Yesus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, menjadi berdosa karena saudara dan saya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada amin, saudara kita terkasih di dalam Tuhan. Jadi saudara kita terkasih, Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, Dia sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Oleh karena itu melalui kebangkitan Yesus, itu adalah bukti kemenangan kita atas maut. Jadi saudara dan saya tidak lagi berada di bawah tuntutan hukum Taurat yang membawa kepada kematian dan kekalahan dalam hidup saudara dan saya. Kemenangan kita atas maut itu dimulai sejak hukum Taurat tidak lagi menjadi landasan atau fondasi dasar kita menjalani kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15, sama-sama kita baca 3-2 ya. Dengan hatinya sebagai manusia. Ulangi 2-3 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa yang dimaksud menciptakan keduanya menjadi satu? Kalau di firman Allah yang hidup, saya baca ulang. Jadi kalau saudara baca Alkitab kurang ngerti, saudara kan bisa melihat terjemahan Indonesia Modern, firman Allah yang hidup. Saudara bisa lihat di sana, saudara. Nah, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Dengan kematiannya, ia meniadakan permusuhan yang timbul di antara kita karena adanya hukum-hukum Yahudi atau hukum Taurat yang mengutamakan orang Yahudi dan menyisihkan orang bukan Yahudi, sebab ia mati untuk menghapuskan seluruh sistem hukum Yahudi atau hukum Taurat. Kemudian kedua golongan yang bermusuhan itu dijadikan anggota-anggota tubuhnya sendiri. Dengan demikian mereka dipersatukan menjadi satu manusia baru dan akhirnya akhirnya perdamaian pun tercapai. Jadi kedua orang ini maksudnya orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka lebih superior karena mereka memiliki
hukum Taurat, saudara terkasih. Sedangkan orang yang Yahudi dianggap orang yang lebih rendah dari mereka. Nah, saudara terkasih, Yesus datang, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk dikatakan di sana menghapus seluruh sistem hukum Taurat. Kenapa Yesus bisa melakukan itu? Karena Dia sendirilah yang dapat menyelesaikan seluruh tuntutan hukum Taurat, sehingga Dia bisa berkata kepada hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi siapa? Bagi siapa? Bagi gereja Tuhan. Hukum Taurat tidak berlaku bagi saudara saya. Hukum Taurat saudara itu diberikan kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, bukan kepada gereja Tuhan. Oleh karena itu jangan jadikan lagi hukum Taurat sebagai fondasi dan landasan saudara menjalani kehidupan kekristenan saudara. Amin. Kalau saudara yang terkasih masih menjadikan hukum Taurat menjadi fondasi dan landasan saudara menjalani kekristenan saudara, maka saya mau katakan kemenangan saudara atas maut itu terampas kembali. Jadi kemenangan kita atas maut dimulai saudara sadar bahwa saudara tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, karena Yesus sudah membebaskan dan melepaskan saudara dari seluruh tuntutan hukum Taurat. Amin. Yang kedua, kemenangan kita atas maut. Yang kedua, saudara terkasih. Yang pertama dimulai sadar bahwa saudara saya tidak lagi berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Yang kedua, saudara terkasih, saudara hidup dalam hukum yang baru. Hukum perjanjian yang baru. Yesus bilang di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3-2 ya. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Terjemahan yang lainnya, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang baru menggantikan perjanjian yang lama, sebab sekarang yang lama sudah usang dan sudah disingkirkan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudara tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama, tidak lagi di dalam hukum yang lama, hukum Taurat. Tapi saudara sebagai gereja Tuhan hidup dalam sebuah perjanjian baru. Apa itu hukum perjanjian baru? Apa itu hukum perjanjian baru? Saudara yang terkasih, yang dimana saudara dan saya harus hidup di dalamnya, yaitu hukum kasih dan hukum iman. Amin. Hukum kasih itu berhubungan dengan hubungan saudara dengan Bapa dan hubungan saudara dengan sesama. Hukum iman adalah jembatan saudara untuk menikmati apa yang tidak kelihatan, itu nyata dalam hidup saudara. Jadi iman itu adalah jembatan untuk membawa apa yang tidak kelihatan menurut mata jasmani saudara. Saudara bisa membawa itu hadir dalam kehidupan nyata saudara. Itulah iman. Apa yang tidak mungkin saudara terkasih, itu menjadi mungkin oleh karena iman. Itulah yang disebut dengan mujizat. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi gereja Tuhan harus hidup di dalam kasih dan juga bergerak di dalam iman. Mari kerjakan dan lakukan karena engkau beriman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan mau dalam tindakan kita sehari-hari nyata tindakan iman itu. Ada seorang pengusaha. Ini kesaksian di luar negeri, cuman ditranslate ke dalam bahasa Indonesia.
Dia seorang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Satu saat oleh karena pandemi, usaha yang sudah dibangun mulai kolaps, bahkan sudah mendekati kehancuran dan kebangkrutan. Sampai dia mendengarkan kabar baik bahwa ada rekanan yang siap menolong, membantu, dan menginvestasikan dana yang dibutuhkan supaya perusahaan tetap kuat. Dia sangat senang dan dia sangat bersyukur. Thanks God, terima kasih Tuhan, pertolongan buat aku. Sampai pada satu titik dia harus ketemu dan harus membuat sebuah perjanjian tanpa tangan. Saudara terkasih, hari pun sudah ditentukan dan hari itu bertepatan adalah hari dia harus naik ke menara doa dan berdoa bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dilema yang dipertemukan, menara doa atau perusahaannya, menara doa atau perusahaannya. Kalau saya pilih, atau kalau saudara pilih mana? Oh Heri? Apa? Perusahaan. Si Cynthia? Jujur dengan hati aja. Hah? Perusahaan. Perusahaan. Semua kita pasti bilang itu perusahaan. Benar Pak? Karena apa? Karena mata kita mengatakan bahwa perusahaan kita segera harus ditolong dan ada orang yang menolong. Benar? Kita menganggap saudara terkasih itu mungkin pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Tapi yang dilakukan oleh Bapak ini, saya pun mungkin, terus terang saya juga mungkin bisa berkata seperti saudara. Amin. Tapi saya ingin dari cerita ini saya mengajak setiap saudara dan saya begini saudara. Ayo kita sebagai gereja Tuhan, bukan hanya hidup dengan apa yang saudara lihat, bukan hidup oleh karena fakta, tapi hiduplah oleh karena kebenaran. Maka kebenaran akan membawa atau menghadirkan fakta itu dalam hidup saudara saya. Amin. Saudara yang terkasih, orang ini menelepon yang rekanan yang akan menolong dia. Bapak, saya minta maaf. Hari itu dan jam itu bertepatan bahwa saya berada di menara doa. Saya minta Bapak supaya bisa mengulur atau mengatur waktu untuk kita bisa melakukan apa? Perjanjian lagi, saudara terkasih. Itu telepon tidak bisa langsung itu tutup. Orang ini tetap melakukannya, saudara. Singkat cerita, saudara, ini panjang cerita, tapi singkat ceritanya, dia masuk di dalam menara doa. Dia tetap berdoa, saudara terkasih. Dia tetap menaikkan syafaat dan lain sebagainya. Dan saudara terkasih, dia menangis di kaki Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa perusahaanku itu adalah milikmu yang kau percaya untuk aku kelola. Kalau memang itu harus bangkrut, tutup. Aku percaya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong aku, mengangkat aku dan memberikan perusahaan yang lain melalui tangan. Haleluya, amin. Dia keluar dari tempat itu, saudara Bapak, bebas, lepas, penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Sekali lagi karena dia sadar bahwa perusahaan yang dimiliki bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perusahaan bangkrut, hancur. Tapi beberapa waktu kemudian, 3 tahun kemudian, saudara terkasih, Tuhan mempercayakan dia perusahaan yang jauh lebih besar dari apa yang dia miliki. Artinya saudara terkasih, kalau kita sebagai orang percaya, kalau saudara hidup di dalam hukum yang baru, dalam perjanjian yang baru, itu hukum kasih dan hukum iman, saya mau katakan kepada saudara, apa yang tidak kelihatan itu yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Karena iman membawa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari saudaraku, mari setiap gereja Tuhan, saya mengajak saudara melalui kuasa kebangkitan Tuhan. Mari saudara tidak hidup hanya oleh karena fakta, tapi hiduplah oleh karena kebenaran.
Saya berbagi sedikit. Saya ada dipercayakan untuk mengelola tanah 6 hektar. Saya nggak punya pengalaman untuk itu. Tapi saya tidak bilang gitu. Saya tidak tidak membenarkan. Oh, aku nggak punya pengalaman. Aku nggak tahu. Aku enggak. Ketika kepercayaan itu datang, saudara, aku nggak kasih. Saya percaya ada kemampuan yang akan Tuhan berikan kepada saya. Dengan saya belajar dan lain sebagainya. Saya pergi kemarin ke Meja Barat, itu ketemu dengan orang yang mengerti tentang persingkongan, saudara. Dia melakukan pupuk dan lain sebagainya. Biasanya orang 1 hektar itu sekitar 20, 25, 30 itu udah sangat hebat. Tapi dia bilang dia dengan cara dia 1 hektar minimal dia bisa dapat 40 ton. Wow, haleluya. Saya belajar, saya investasikan waktu saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya geluti. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya melihat dengan iman saya, walaupun dengan segala keterbatasan, tapi iman akan menghadirkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Jadi jangan lihat keterbatasan saudara, tapi lihatlah sumber kita yang tidak terbatas itu, yang akan melimpahi saudara dengan segala yang baik yang kau butuhkan, kau perlukan. Tepuk tangan yang paling berharga. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan itu membuktikan atau memberikan kepada kita hidup dan pengharapan yang baru. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia yang sementara ini, yang diwarnai dengan air mata, hidup yang sementara kita ini diperhadapkan dengan masalah pergumulan, kesesakan, penindasan dan lain sebagainya. Tapi ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Ini menjadi ayat terakhir atau menjadi ayat penutup kita. Kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai 39. 2-3-nya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi melalui kebangkitan Yesus itu memberikan kepada kita hidup yang baru dan pengharapan yang baru. Sebab melalui kebangkitannya ada hari esok. Kita naikkan pujian ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Saya sudah melayan Tuhan. Mari bagi berdiri. Yang tahu nyanyi ya, tempat berpegangan.
Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus berdoa buat bangsa, buat negara, buat kota dan juga para pemimpin kami. Dan kiranya shalom yang daripada Tuhan memerintah atasnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan yang minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahannya. Tuhan memberkati dan melimpahi mereka dengan segala yang baik yang datangnya dari Tuhan. Taman Palem yang dimana kami beribadah, Tuhan juga memberkati. Berkati kolam renang ini, berkati Ibu Center. Tuhan hikmat, kemampuan dan kecakapan yang menolong memampukan dia mengelola dengan baik dengan seluruh karyawan yang ada di dalamnya. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang dimanapun mereka di saat ini berada. Biarlah kiranya tanganmu yang kuat, lenganmu yang perkasa tetap terkedang dan memberkati mereka. Dan kami juga berdoa buat Ibu Fani, biarlah kiranya shalom daripada Tuhan memerintah. Para dokter yang akan menangani, Tuhan juga memberkati. Berikan kemudahan dan kemudahan dalam dan demi nama Yesus. Dan juga buat jemaat yang lainnya yang sakit, yang lemah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat atas setiap kami. Mari Tuhan angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala kali itu terus memerintah hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menutup kita serta para malaikat Tuhan berkemas dan kita menjaga, melibatkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Satu lagi.